Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat edukasi. Berjumpa lagi dengan saya Siska dalam acara Tanya Kesehatan. Kali ini kita akan membahas seputar tentang penyakit tiroid, yang mana kita ketahui bahwasannya kelenjar tiroid memiliki peranan penting dalam tubuh manusia. Namun masih banyak masyarakat kita yang belum memahami tentang apa itu tiroid dan bagaimana gejala-gejala yang timbul akibat dari penyakit tiroid ini. Untuk itu pada kesempatan ini kita telah mengundang salah satu narasumber kita, yaitu Dr. Hendra Jufri, SPPD KIMB Finasim. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin. Mungkin tidak berpanjang-panjang, kita akan langsung bertanya-tanya kepada Dr. Hendra Jufri. Yang ingin kita ketahui pertama itu apa sih sebenarnya tiroid itu, dokter? Terima kasih, Bu. Jadi pada dasarnya kelenjar tiroid adalah kelenjar penghasil hormon terbesar di tubuh. Dia menghasilkan hormon esensial dan penting bagi tubuh. Fungsinya itu mencakup mengatur laju metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan dia juga mengatur perkembangan otak baik saat bayinya masih di dalam kandungan, pada saat berkembang dan hingga menjadi dewasa. Jadi bisa dibayangkan kalaulah dia mengalami gangguan, tentu dia akan berakibat fatal. Jadi kelenjar tiroid adalah satu di antara 3 kelenjar penghasil hormon yang apabila mengalami gangguan, baik fungsinya menurun atau fungsinya meningkat, dia akan menimbulkan kematian pada saat tidak ditangani dengan baik. Baik, untuk kita mengetahui adanya gejala tiroid itu dalam tubuh kita, apa yang harus kita lakukan, dokter? Ya, secara garis besar kita punya 2 kelainan tiroid, ya. Yang pertama adalah kelainan organ tiroid tersebut dalam menghasilkan hormonnya. Menghasilkan hormonnya ini terbagi 2 juga dia. Yang pertama, kadar hormon yang dihasilkannya rendah. Kita biasa kenal sebagai istilah hipotiroid. Yang kedua adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid atau kelenjar gondok tadi meningkat. Ini kita sebut sebagai hipertiroid. Satu sisi lagi adalah satu kelainan kelenjar tiroid di mana fungsi hormonnya tidak terganggu, tetapi dia punya kelainan bentuk anatomi. Adanya benjolan di kelenjar tiroid yang biasa kita sebut sebagai penyakit kelainan gondok, ya. Jadi ada 2 dia, ada yang kelainan fungsi dan ada yang kelainan bentuk atau kelainan anatomi. Kelainan bentuk ini memang 90% berupa tumor jinak dan hanya 10% yang berupa tumor ganas. Artinya kalaulah kita lebih awal mendeteksi dan dia ternyata merupakan tumor yang ganas, ini ternyata dapat diterapi dengan baik dan hasilnya juga sangat baik. Baik, dokter. Untuk gejala-gejala yang mungkin menjurus kepada keganasan, itu pemeriksaan apa yang harus kita lakukan, dokter? Ya, jadi kalau kita lihat kemungkinan ganasnya tumor di kelenjar tiroid itu sebenarnya kecil, ya, cuma 10-15% saja. Kita biasanya mencurigai tumor tersebut ganas kalau itu didapat pada usia yang di bawah 20 tahun. Kemudian laki-laki. Kemudian dia datang dengan tumor yang membesarnya sangat cepat.
kemudian biasanya disertai dengan adanya suara yang serak. Nah, ini ternyata kita bisa duga dia adalah tumor di tiroid dengan kemungkinan ganas. Pemeriksaan yang kita bisa lakukan sebenarnya selain bertanya dan memeriksa pasien secara langsung, kita bisa lakukan ultrasonografi tiroid. Pemeriksaannya murah, cepat, tidak menyakitkan pasien. Kemudian kalau kita lihat dari USG tampilannya menyerupai tampilan tumor ganas, biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan biopsi jarum halus. Pakai jarum halus saja, tidak begitu nyeri dan nyaman bagi pasien. Kita akan mendeteksi tumor ganas tersebut. Dan apabila memang tumor ganas itu terbukti, kita melanjutkan pemeriksaan untuk menentukan stadium. Karena dengan menentukan stadium, kita akan memilih terapi dengan tepat supaya hasilnya juga baik bagi pasien. Baik. Sering kita ketahui mungkin sebagai masyarakat awam, benjolan yang muncul di seputaran leher mungkin dokter itu dianggap biasa. Malah mungkin kalau masyarakat dulu menganggap itu hanya gondok. Jadi bagaimana cara kita memahami bahwasannya benjolan yang timbul itu tidak bisa kita anggap sepele, dokter? Betul. Sebenarnya kalau kita lihat perkembangan yang terjadi sekarang, masyarakat sepertinya sudah lebih sadar bahwa adanya benjolan di leher, dia harus datang ke dokter. Itu saya lihat dengan angka kunjungan pasien tiroid di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin itu kan meningkat sangat tajam 5 tahun terakhir ya. Ini sebenarnya wujud bukti bahwa masyarakat sebenarnya telah peduli dan dia tidak anggap sepele benjolan yang terdapat di leher. Sebenarnya kalau dari sisi medis, benjolan di leher itu adalah tempat yang paling sering kita harus curiga ganas sampai terbukti dia tidak ganas. Jadi semua benjolan yang ada di leher, semua benjolan yang ada di dekat garis tengah tubuh, itu sebenarnya harus dianggap serius. Harus diperiksakan dengan benar. Sampai terbukti secara medis dia bukan tumor ganas. Jadi jangan pernah sepele dengan benjolan yang terdapat di leher ya. Melihat angka kunjungan pasien di Zainal Abidin yang kita lihat sangat meningkat, jumlah biopsi kelenjar gondok yang juga hampir 1/4 dari jumlah pemeriksaan patologi di Zainal Abidin, ini menunjukkan masyarakat kita lebih sadar, lebih paham bahwa kalaulah ada kelainan dan benjolan di lehernya, pasti dia akan langsung cari dokternya untuk melakukan pemeriksaan, konsultasi, dan kemudian menentukan apakah ini perlu diobati atau tidak. Baik, dokter. Berarti apabila kita sudah menemukan benjolan di seputaran leher, berarti kita harus sudah mulai waspada ya, dokter? Benar, ya? Benar. Untuk pasien yang sudah melihat gejala-gejala tiroid, pelayanan apa yang bisa didapatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin, dokter? Iya, sejak 2013 sebenarnya Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh telah membuka layanan yang saya pikir termasuk layanan unggulan. Kita punya pusat pelayanan tiroid terpadu yang di dalamnya sebenarnya berisi banyak dokter ahli yang membantu kita menegakkan diagnosis. Jadi dengan diagnosisnya ditegakkan dengan benar, kemudian tentu terapi yang diberikan juga benar ya. Sebenarnya kelainan tiroid tidak hanya berupa tumor atau benjolan ya. Yang lebih banyak justru kelainan fungsi. Yang paling sering tentu hipertiroid ya yang kita lihat. Ini juga aneh sebenarnya ya. Kalau di luar negeri yang lebih banyak sebenarnya adalah fungsi yang rendah atau hipotiroid dibandingkan hipertiroid ya. Jadi dengan adanya pusat pelayanan tiroid terpadu ini kelihatan ini satu strategi yang benar, pengembangan layanan yang benar dari rumah sakit kita
sehingga layanan ini ternyata dikehendaki oleh pasien. Dan ini dibuktikan banyaknya pasien yang datang, banyaknya diagnosis yang kita dapat, banyaknya pasien yang melakukan tindakan operasi di Zainal Abidin. Ujungnya tentu kepuasan masyarakat Aceh, kepuasan masyarakat Indonesia kita juga akan perbaiki dan tingkatkan dalam sektor pelayanan. Mungkin itu ya. Baik dokter, berarti untuk seluruh masyarakat, terutama masyarakat Aceh, berarti mereka sudah bisa menikmati fasilitas pelayanan tiroid terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin ya dokter. Betul, betul. Sebenarnya layanan ini sudah tercover BPJS, itu yang penting ya. Karena masyarakat kita tentu sangat terbantu dengan adanya layanan jaminan kesehatan nasional yang diberikan pemerintah dalam bentuk universal coverage, dan di dalamnya juga ternyata alhamdulillah layanan pusat layanan tiroid terpadu ini juga tercover ya, baik pemeriksaan laboratorium, baik pemeriksaan patologi, baik obat-obatan di farmasi hingga tindakan operasi ya. Jadi kita bisa lihat tingginya angka tindakan operasi menunjukkan bahwa masyarakat lebih sadar bahwa memang dengan menanganinya dengan cepat, menanganinya dengan benar, dan dia percaya dokter rumah sakit ini mampu melakukannya dengan sangat baik, dia akan dapat angka kesembuhan, angka perbaikan, angka bertahan hidup yang lebih baik dibandingkan kalau dia tidak melakukan tindakan operasi. Ya dulu kan banyak orang takut untuk operasi gitu ya. Di samping itu sejak 2013 kita memberikan satu layanan tambahan, modalitas terapi tambahan, bagaimana kita mengobati benjolan tiroid tentu pada lesi yang atau benjolan yang tidak ganas ya. Ini dengan satu modalitas baru, dengan satu pilihan baru, terapi non bedah. Tapi dia sedikit berbeda, dan boleh dibilang pada saat 2013 itu kitalah yang pertama kali membukanya di Indonesia. Setelah itu baru menyusul di Jawa Tengah dan di Jakarta ya, dan itu pun dokter-dokter tersebut datang ke rumah sakit kita ini untuk belajar secara bersama-sama dengan kita sebelum membuka layanannya di sana ya. Jadi ada dua model layanan yang kita kembangkan di Zainal Abidin. Yang pertama pada gondok yang berisi cairan, kita bisa lakukan satu tindakan yang kita sebut dengan ablasi etanol. Tindakannya hanya berlangsung kira-kira 60 menit saja. Tidak memerlukan obat-obatan setelah tindakan tersebut, dan pasien alhamdulillah sangat nyaman mengikuti tindakan tersebut. Tindakan kedua yang kita juga mulai kembangkan sejak November 2013, ini juga salah satu pilihan terapi bagi pasien. Kenapa saya sebut pilihan? Karena memang tidak semua pasien setuju dengan tawaran ya, tapi kalaulah dia tidak setuju dengan satu opsi, dia ternyata punya opsi lain dalam mengobati penyakitnya, dan rumah sakit ini ternyata telah berhasil memberikan beberapa pilihan opsi pengobatan pada benjolan di tiroid ya. Kita sejak November 2013 melakukan tindakan yang kita sebut radiofrekuensi ablasi, dan ini juga bisa digunakan sebagai modalitas pengobatan pada gondok yang jinak, tapi mungkin pasiennya takut operasi atau dia punya resiko bila melakukan tindakan operasi. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas informasi yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga masyarakat kita semakin aware terhadap penyakit tiroid ini ya dokter. Betul. Dan tidak perlu takut karena tindakan yang dilakukan untuk pengobatan ini tidaklah mengerikan seperti bayangan dokter ya, yang dibayangkan oleh masyarakat. Betul, betul. Baik. Saya mungkin ingin kasih sedikit ini ya,
Jangan sepele dengan benjolan di leher, ya. Karena benjolan di leher adalah satu tempat benjolan yang kemungkinan resiko dia berubah menjadi ganas itu lebih besar, ya. Di samping itu benjolan yang terdapat pada garis tengah tubuh juga, ya. Itu juga kita jangan sepele sampai dia terbukti bukan merupakan benjolan yang ganas, ya. Di samping itu saya mesti tekankan kelainan tiroid ini adalah satu di antara 3 kelainan hormon yang bisa menimbulkan kematian. Jadi kalau hormon yang lain tidak menimbulkan kematian. Cuma 3 saja. Yang pertama adalah kelainan di pankreas, yang kedua kelainan di tiroid, yang ketiga adalah kelainan kelenjar hormon di anak ginjal yang kita sebut sebagai kelenjar adrenal, ya. Oleh karena itu, jikalah kita punya kelainan penurunan berat badan lebih dari 3 kilo dalam 1 bulan, tiba-tiba menurun berat badannya lebih dari 3 kilo 1 bulan, atau kita tidak tahan dengan hawa yang panas, atau jantung kita berdebar lebih kencang daripada biasa dan ini berlangsung dalam waktu 3 bulan, ya. Atau ketika kita melakukan kegiatan mungkin tangan kita sedikit bergoyang halus, bisa saja ini merupakan kelainan dan bentuk gejala-gejala kelainan tiroid, ya. Atau berat badan yang tiba-tiba gemuk sangat berlebihan, ya. Buang air besar yang sangat jarang, rambut mudah rontok, ya. Kulit yang sangat kering, lidah yang tiba-tiba membesar, dengan suara yang sedikit serak, dengan benjolan di leher. Bisa saja ini juga merupakan gejala-gejala kelainan fungsi hormon tiroid, ya. Oleh karena itu jangan takut. Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh saat ini hadir dengan layanan yang saya pikir sangat layak disebut sebagai layanan unggulan. Silakan masyarakat memanfaatkan layanan ini, baik yang ada di Provinsi Aceh maupun provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak dokter. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dr. Hendra Jufri, sahabat edukasi, jika Anda menemukan gejala-gejala yang timbul atau benjolan pada seputaran leher, maka jangan dianggap sepele, karena bisa jadi itu merupakan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh kelainan kelenjar tiroid. Untuk itu, silakan memeriksakan diri ke dokter terdekat jika Anda menemukan gejala-gejala yang timbul seperti yang telah disebutkan oleh Dr. Hendra tadi. Demikian mungkin perbincangan kita seputar penyakit tiroid pada hari ini. Terima kasih banyak Dr. Hendra Jufri. Sama-sama. Salam sehat, salam edukasi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.